13 orang, teman-teman saya 7 orang meninggal dan alhamdulillah saya 1 orang selamat. Tekonya satu langsung lompat, terus kapalnya dibalikin kayak gini. Jadi emang sengaja ditenggelamkan? Iya. Tiba-tiba ketahuan polisi, maka satu-satunya cara adalah harus loncat dan kapalnya juga ditenggelamkan. Aparat penegak hukum terlibat? Dan nanti kita lihat. Kita semua tahu kan, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah pahlawan devisa kita. Namun nasib yang dialami sebagai naker yang berjuang mencari nafkah di luar negeri tidak sedikit yang sangat memilukan. Belakangan ditengarai para pelaku tindak pidana perdagangan orang memanipulasi para naker ini dan mengirim mereka secara ilegal ke negara tujuan. Yang lebih mengerikan lagi, ada pengiriman secara tak layak, yaitu menggunakan perahu kayu dan kerap secara sengaja ditenggelamkan di tengah laut. Mengapa para pelaku TPPO ini begitu kejam dan apakah pemerintah Indonesia sudah melakukan antisipasi atas kejahatan ini? Saudara simak Buser Investigasi, jalur mematikan buruh migran selengkapnya. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang marak belakangan ini di tanah air menyebabkan kami tergelitik untuk menelisik lebih dalam. Seorang sumber mengarahkan kami ke pantai utara Jawa. Rumah Azirah Asyafatul Bakiyah di Indramayu, Jawa Barat jadi tujuan kami. Ia adalah salah satu korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Banjirop menyambut kami saat kami tiba di kediaman Azirah di Kandang Haur Indramayu. Assalamualaikum. Waduh, mohon maaf nih ya, mengganggu. Azirah masih ingat betul bagaimana ia terombang-ambing di Laut Malaysia usai perahunya tenggelam. Azirah masih beruntung, ia selamat. Namun malang, sejumlah rekannya sesama pekerja migran tewas secara mengenaskan, tenggelam di lautan lepas. Detik-detik penyelamatan Azirah dan pekerja migran lainnya sempat disiarkan saluran berita media Malaysia pada 18 Januari 2022 lalu. Suasana perjalanannya malam hari ya mengerikan lah, ombak besar itu. Terus kejadian tuh kapalnya tenggelam, tiba-tiba tenggelam. Terus ya semuanya berjatuhan, nggak tahu kemana, terpencar semuanya. Azirah bisa selamat gimana ceritanya? Saya selamat pakai tong minyak, tong drigen, pakai tong drigen. Gimana waktu itu prosesnya? Ya ketemu sama tong drigen terus mengapung lah. Dari jam 10 malam sampai jam 11 pagi. Jam 11 malam sampai jam 10 pagi saya mengapung pakai tong drigen. Teman-teman yang lain? Yang lain nggak tahu, saya sama 6 orang. Termasuk Tekong pakai tong drigen itu. Terus yang lain ada yang meninggal? Yang lain meninggal 7 orang. Termasuk temanmu? Iya. Ya teman saya semua itu. Yang meninggal? Yang meninggal. Berapa orang? 7. Yang meninggal 7, yang selamat 6. Karena tenggelam gak bisa berenang lah, orang di lautan lepas, nggak ada pulau kan, nggak ada pelampung atau apa. Oh, jadi belum sampai daratan Malaysia itu? Belum, masih jauh, belum kelihatan itu daratan. Belum sampai kelihatan? Belum, makanya nggak ada yang selamat tuh. Informasi yang beredar di sosial media lah yang membuat Azirah tergiur ingin bekerja di Malaysia. Diiming-imingi uang jutaan rupiah, Azirah pun mau berangkat menjadi pekerja migran Indonesia ke Malaysia melalui Batam, Kepulauan Riau. Azirah tak paham, ia diberangkatkan lewat jalur ilegal. Akibat ketidakpahaman itu, Azirah pun harus dihukum penjara di Malaysia. Langsung ditahan. Berapa lama? 7 bulan. Apa alasan ditahan? Katanya ilegal, nggak punya surat-surat. Tahan di mana? Pertama di Pontian, yang kedua di penjaraan Keluang. Berapa lama? Di Pontian setengah bulan, di penjaraan Keluang berapa bulan? 3 bulan, terus lebihnya di Pekananas, tempat pemulangan. Karena masih di Malaysia juga? Iya, tempat pemulangan. Bagaimana suasana di penjara itu? Ya suasananya sangat sedih lah. Ceritakan bagaimana kondisinya pada saat itu Azirah di penjara? Di penjaraan suruh kerja, suruh nyangkul, suruh cabut-cabut rumput dari pagi sampai sore.
kasih makan cuma pakai tahu rebus sama ikan rebus saja. Suruh kerja terusnya. Ziara tahu itu pemberangkatan TKI ilegal, tahu nggak? Nggak tahu itu ilegal. Waktu itu cerita apa penyalurnya? Nggambarin seperti apa? Ya katanya habis medikal, paspora langsung berangkat, langsung ketemu sama agent, langsung kerja katanya, kayak gitu. Di mana itu? Di Malaysia. Enggak, maksudnya pemberangkatannya waktu di Indramayu. Dari Indramayu terus berangkat ke Batam. Langsung ke Batam? Langsung ke Nggak Batam. transit di Jakarta gitu? Enggak, langsung berangkat ke Batam. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI menyebut sejak Desember 2021, sedikitnya 44 pekerja migran tewas dan 76 orang hilang karena perahunya tenggelam. Kisah pahit pernah juga dialami keluarga Sulipah di Desa Tambak Selo, Kecamatan Wirosari, Grobogan. Sulipah, pekerja migran Indonesia, ditemukan meninggal dunia setelah kapal kayu yang ditumpanginya tenggelam di perairan Nongsa, Batam. Yang membuat keluarga makin menderita karena Sulipah tak sendiri. Ia membawa anak yang masih balita dan ikut tenggelam bersamanya. Keberangkatan dari sini kapan? Hari Jumat kemarin, tanggal 11. Sama siapa aja? Sama adik umur 4 tahun, adik laki-laki paling kecil. Di sana udah berapa lama, Mbak? Kalau di sana mama udah 15 tahun, dari saya kecil umur 5 tahun saya. Sekarang umur saya 21 tahun, berarti sekitar 15 tahunan. Jadi sering pulang pergi gitu? Pulang pergi. Berarti dari Batam naik kapal itu ya? Iya, naik kapal ke Malaysia. Dia bilang terakhir itu naik kapal, Kak nanti naik kapal, mama naik kapal sama 7 orang ke Malaysia, cuma bilang gitu. Terus oh iya gitu. Dan biasanya kalau dari Batam biasanya naik pesawat ya? Kalau biasanya dari keluarga di sana ngantar ke Semarang, pakai mobil nanti ke Semarang, langsung pesawat ke Malaysia, biasanya gitu. Kalau nggak Semarang, Jakarta, biasanya gitu. Baru kali ini mama pakai kapal. Hingga kini praktik penyelundupan pekerja migran secara ilegal dari Batam ke Malaysia masih terus terjadi. Walaupun penuh resiko, sejumlah pelaku tidak jera beroperasi. Yang terbaru, aktivitas pengiriman pekerja migran ilegal di Pelabuhan Feri Internasional Harbour Bay, Batam ini terekam kamera CCTV. Dalam video memperlihatkan seorang pria membagikan tiket kapal feri tujuan Singapura melalui Pelabuhan Feri Internasional Harbour Bay, Batam. Usai aksinya terekam CCTV, pelaku pun langsung ditangkap jajaran Polresta Barelang. Dari hasil penyidikan, pelaku bagian dari jaringan perdagangan orang yang akan mengirimkan sejumlah korbannya ke Malaysia. Dalam rentang waktu 16 hari, Polresta Barelang juga mengamankan 17 tersangka lainnya dengan tuduhan pengiriman pekerja migran ilegal dan perdagangan orang. Satgas ya, pembentukan Satgas TPPO PMI legal yaitu dari tanggal 5 Juni sampai dengan 21 Juni, sekitar 16 hari di situ. Dan kami Polresta Barelang beserta jajarannya berhasil mengungkap yaitu ada 15 kasus atau 15 LP TPPO maupun PMI ilegal. Dari 15 kasus itu ya, jadi berhasil diungkap oleh Satreskrim Polresta Barelang ada 6 kasus atau 6 LP dan 9 ya, LP atau kasus diungkap oleh Polsek jajaran ya, di Polresta Barelang ini. Dan tersangka yang berhasil kita amankan ada 9 ya, tersangka dan 19 ya saya ulangi, dan korban ada 53 ya korban yang berhasil kita amankan. Jadi dari 15 LP atau kasus ini yaitu 12 itu PMI non prosedural dan 3 yaitu TPPO ya, tindak pidana perorangan atau orang yang memperdagangkan orang atau TPPO. Penelusuran tim Buser Investigasi di Batam masih ada rumah-rumah yang dijadikan penampungan pekerja migran ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Sudah 5 orang oknum tersangka yang itu pejabat bercokol di kantor-kantor pemerintah itu, supaya hati-hati, akan kami cari juga.
Saat ini saya sedang bersama Bang Musa. Musa, kita akan menuju lokasi penampungan calon PMI ilegal ya. Jadi saat ini kita akan menelusuri beberapa lokasi penampungan calon PMI ilegal di Kota Batam. Ini salah satu yang menjadi tempat penampungan TKI ilegal yang masih aktif sampai sekarang, karena ada beberapa hari yang lalu juga masih berani posting di status WA ada anak-anak dari NTT yang baru datang dan ditawarkan untuk dijadikan tenaga kerja. Ada yang untuk PRT di Batam, tapi kadang-kadang ada juga yang di Gili. Masih di Kota Batam, malam itu kami menelusuri rumah-rumah yang diduga menjadi tempat penampungan pekerja migran ilegal. Bersama Musa Mau, aktivis Satgas NTT Peduli Kepri, kami sambangi satu persatu rumah. Lokasi ini sengaja kami samarkan. Musa mengungkap di lokasi ini diduga masih ada para pekerja migran ilegal yang ditampung untuk selanjutnya diselundupkan ke Malaysia lewat Pelabuhan Tikus menggunakan kapal kayu. Temuan kami ini menjawab mengapa banyak kasus kapal pekerja migran tenggelam saat akan menyeberang ke Malaysia. Bahkan yang lebih mengejutkan, ternyata ada kapal pekerja migran yang sengaja ditenggelamkan di laut. Ada dugaan memang mereka ditenggelamkan, apalagi misalkan ketika kedapatan atau ketahuan oleh aparat. Ketika mereka berangkat, memang ada sekitar 1 atau 2 kapal yang berusaha mengikuti mereka. Dan itu kemungkinan kapal yang merupakan teman mereka. Begitu naik di kapal, mereka begitu mau berangkat, tiba-tiba ketahuan polisi, maka satu-satunya cara adalah harus loncat dan menyelamatkan diri dan kapalnya juga ditenggelamkan. Karena kalau dipaksa untuk lari, maka ada kemungkinan memang tidak bisa selamat. Sang pemilik kapal atau tekong atau si nahkoda kapal tadi menyelamatkan diri dengan mungkin pada akhirnya ditolong oleh kapal yang tadi mengikuti dari jarak yang agak cukup jauh. Tapi anak-anak ini dipaksa harus berenang. Sejalan dengan penelusuran kami dan Musa, polisi juga mengendus keberadaan rumah yang masih saja dijadikan tempat penampungan pekerja migran ilegal. Juli lalu, Polsek Bengkong, Batam menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penampungan pekerja migran ilegal. Di rumah ini, polisi mendapati 5 orang wanita yang hendak dipekerjakan ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku sudah berulang kali mengirim pekerja migran ilegal baik ke Malaysia, Singapura maupun Kamboja. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku sudah berulang kali mengirim pekerja migran ilegal baik ke Malaysia, Singapura maupun Kamboja. Membuktikan temuannya, Musa memperkenalkan kami dengan mantan pekerja migran yang pernah menjadi korban penenggelaman kapal. Lewat sambungan telepon, sebut saja namanya Cherry, bukan nama sebenarnya. Cherry, mantan pekerja migran asal NTT ini, mengisahkan kejadian yang mengerikan itu. Nah, itulah kita ke Sampan itu, kita 15 orang. HP kami semua tuh nggak boleh ada yang nyala. Mereka bilang, ini kita mau ke Malaysia. Kami di tengah laut baru di ngomong bilang, ini kami mau ke Malaysia. Udah masuk area Malaysia nih, anjing dari askar itu udah gonggong. Mungkin ya namanya anjing pelacak mereka. Jadi mereka udah rasakan udah ada yang datang. Mungkin nih tekong ini ya, mereka lihat kan, jadi langsung Sampan ini langsung dibalik. Karena ingin lebih jauh mendengar kisah Cherry, kami pun sepakat untuk bertemu. Dan Cherry kembali memberikan kesaksiannya. Nggak ada kepikir sampai luar negeri. Terus mereka pun yang aneh, yang jadi pertanyaan tuh, kita dari mobil satu pindah ke mobil satu, itu di dalam pelabuhan itu mereka mutar. Terus kita dalam mobil itu nggak boleh nyalain HP. Dia bilang dimatiin, pada kita pun masuknya itu kita di over di pinggir jalan kan, dipindahin di mobil yang sebelah, tapi itu pun harus hati-hati. Jadi aku bilang, kok bisa sih kak, kemudian harus hati-hati, ini udah kamu naik aja, dia bilang kayak gitu. Kan ada orang pelabuhan kan, orang mereka juga, terus mobilnya diparkir di jembatan, kitanya jalannya merayap, dia bilang pelan-pelan, dia bilang, jadi mulut kita itu disuruh diam. Aku nanya, kak aku kayak gini sih kerjanya, kerja apaan kak, aku bilang begitu kan. Ya kalau udah kamu naik aja, nggak usah banyak omong, bilang gitu. Jahat banget. Kita ada 15 orang tambah tekong 2 orang, jadi 17 orang. Kapalnya bentuknya? Iya kayak Sampan yang kecil itu.
Pakai mesin. Iya, jadi waktu pas kita ini di atas kapal baru mau rencana kopernya, tekongnya satu langsung lompat. Terus kapalnya dibalikin kayak gini. Jadi kita langsung nyeplong semua. Iya, karena mereka udah dilihatin sama askar. Pas kitanya udah tenggelam semua, langsung tekongnya itu langsung naik kapal langsung jalan. Aku kan gak tahu berenang. Langsung kabur, langsung jalan. Korban praktik perdagangan orang di Batam setiap tahun terus terjadi. Tak sedikit dari para korban meninggal karena kapal kayu yang ditumpanginya tenggelam. Desas-desus berhembus, ada oknum aparat negara yang diduga bermain. Benarkah? Pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud MD gerak cepat menelisik dugaan praktik perdagangan orang yang begitu marak di Batam dan diduga melibatkan aparat penegak hukum. Awal April lalu di salah satu hotel di kota Batam, Mahfud sempat kami pergoki tengah menemui beberapa pihak yang diduga mengetahui keterlibatan aparat negara. Informasi-informasi penting yang selama ini beredar sebagai desas-desus mendapat konfirmasi. Saya mendapat konfirmasi dengan data yang bisa dibaca. Kita akan segera melakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas karena kejahatan serius tuh. TPPU itu kejahatannya serius. Pokoknya semua informasi sudah kita terima termasuk nama dan jabatan, tapi kita tidak nyebut dulu jabatan apa dan siapanya. Tapi ada indikasi kuat aparat penegak hukum terlibat. Ya nanti kita lihat. Semua hal tadi saya katakan. Jadi apapun yang berkaitan dengan isu-isu migran, isu-isu perdagangan orang, dan isu-isu juga keterlibatan siapapun, itu kita bicarakan. Intinya yang ingin saya sampaikan bahwa Pak Mahfud sangat menatensi kasus ini. Dan informasi sudah banyak juga beliau dapat. Dan saya menyampaikan saja apa yang saya tahu. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa semuanya akan diambil alih. Dia akan ke Jakarta, akan meminta waktu untuk memeriksa semuanya ini, data-data yang dia dapat untuk menguji kesahihan, dan dia berjanji juga akan melakukan sesuatu ya untuk persoalan ini. Yang paling penting kata Pak Mahfud itu yang penting Romo aman dulu. Usai pertemuan di Batam, pemerintah tancap gas mengungkap sejumlah kasus perdagangan orang di Batam. Saya hanya ingin mengingatkan langkah penegakan hukum ini akan terus digalakkan, dan saya ingin mengingatkan siapapun tidak boleh membackingi kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini. Backing bagi penegakan hukum itu adalah konstitusi. Oleh sebab itu siapa yang membackingi tindak pidana perdagangan orang itu artinya melawan konstitusi. Melawan konstitusi itu melawan hukum negara. Akan ditindak tegas. Dan artinya kalau sudah beda backing-backingan itu artinya sudah institusi pemerintahan. Oknum di institusi pemerintahan kalau sudah bicara backing. Entah itu kantor pemerintah daerah, entah itu camat, entah TNI, entah Polri, entah imigrasi, akan sampai pada gilirannya untuk juga ditindak. Oleh sebab itu jangan main-main, ini masalah kemanusiaan. Sudah 5 orang oknum tersangka yang itu pejabat bercokol di kantor-kantor pemerintah itu, supaya hati-hati, akan kami cari juga. Pemerintah memang telah berupaya menangkapi para penyelundup manusia ke Malaysia lewat jalur Batam. Namun, temuan soal adanya penenggelaman kapal pekerja migran yang kesaksiannya begitu mengerikan hingga kini belum terungkap. Apa benar apa enggak kita enggak tahu. Soal adanya dugaan penenggelaman para TKI di perairan Batam Doang itu apa sudah dapat laporan? Oh, itu penenggelaman. Dugaan penenggelaman para pekerja migran. Memerlukan pengecekan lebih lanjut. Belum dapat laporan dari Kementerian. Ya, kita coba lihat nanti. Terima kasih, Pak. Adanya praktik penenggelaman kapal menjadi catatan buruk bagi Batam sebagai jalur paling mematikan untuk para pekerja migran ilegal. Hingga kini puluhan orang masih dinyatakan hilang. Kasus kejahatan terhadap para tenaga kerja Indonesia yang diberangkatkan ke luar negeri sudah sepatutnya menjadi prioritas untuk segera diberantas dan diberangus para pelaku dan sindikasinya sampai ke akar-akarnya oleh pemerintah.
karena sudah sangat merugikan dan menyebabkan jatuhnya korban yang tidak sedikit. Pusat investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.